Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du la nabiyya ba'da hatta yaumal qiyamah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Hari ini kita berada di tanggal 7 Ramadan 1445 Hijriah. Insyaallah kita semua yang hadir hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah, matinya husnul khotimah, dan kita semua kiranya dimasukkan ke dalam jannah beserta dengan istri, suami, dan anak-anak kita yang soleh dan solehah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, shaimin dan shaimat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat, yang kepala licin dan yang berambut lebat. Hari ini kita semuanya sepakat, kita semua rakyat tanah bertuah negeri beradat, semuanya sepakat insyaallah kita yang hadir hari ini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang taat dalam ibadat. Kenapa harus demikian? Karena kita sadar akan tiba suatu saat kalau sudah datang malaikat, maka siap-siaplah nyawa akan diangkat. Dia tidak kenal kau rakyat atau pejabat, maka kalau sudah nyawa diangkat, maka gelar kita pada saat itu namanya menjadi mayat. Kalau sudah menjadi mayat, maka siap-siaplah kita dibawa ke belakang, dimandikan, agar segala daki-daki yang melekat semuanya terangkat. Lalu setelah itu kita dibawa ke ruang tamu, maka banyaklah orang yang melayat, sahabat, jiran jauh dan yang dekat, sahabat semuanya merapat untuk melayat. Dan pada saat itu semuanya dalam keadaan merapat dengan suka duka yang mendalam untuk mendoakan doa selamat. Maka pada hari itu juga dipercepatlah kita dibungkus dengan kain kapan, lalu diikat kuat-kuat. Lalu setelah itu kita dibawa sholat yang takbirnya ada 4. Lalu tanpa panjang lama lagi menunggu waktu, kita dibawa ke pemakaman, dimasukkan ke liang lahat. Lalu ditutuplah dengan papan rapat-rapat, lalu ditimbun dengan tanah padat-padat. Setelah itu kita didoakan doa selamat agar kita selamat dari alam barzah sampai nanti ke alam akhirat. Sekaligus kita juga mengucapkan selawat kepada baginda kita Rasulullah Muhammad. Insyaallah kita yang hadir hari ini insyaallah mendapatkan syafaat nanti ketika datangnya hari kiamat. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, shaimin dan shaimat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin yang kami ingin sampaikan tentang kutum kita hari ini di bulan suci Ramadan di tanggal 7 Ramadan 1445 Hijriah. Pertama, bahwa Ramadan itu adalah bulan muhasabah diri. Kenapa kita dikatakan ini dikatakan sebagai bulan muhasabah diri? Karena banyak saudara-saudara kita, hari ini tak sampai dia di bulan suci Ramadan, padahal dia kepingin bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi Allah panggil dia di bulan yang lain. Ini maknanya yang tersirat adalah kalau hari ini Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan, bisa jadi Allah memberikan kita sesuatu luang waktu untuk memperbanyak amal ibadah. Karena yakin dan percayalah, ketika sudah berada di bulan suci Ramadan, semua amal perbuatan itu bernilai ibadah. Jangankan baca Quran, jangankan zikir, tidurnya orang yang berpuasa itu pun termasuk ibadah. Walaupun banyak terpraktek oleh saudara-saudara kita di luar sana, dia tidur dari mulai imsak sampai berbuka. Ini namanya bukan ibadah, ini disebut dengan belajar jadi jenazah. Hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita, hai kau hari ini yang berada di bulan suci Ramadan,
ku pertemukan kau di bulan Ramadan tahun ini agar kau banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, karena yang namanya manusia tak terlepas dari salah dan khilaf. Apa bak kata Bung Haji Rhoma Irama dalam Kehilangan Tongkat? Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah takdir manusia tempatnya salah dan lupa. Inilah kita selaku manusia, bahwa kita manusia sekarang ini, jikalau Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini, karena kita adalah manusia punya salah dan khilaf, maka kalau salah kita hari ini sebanyak buih di tengah lautan, kalaulah salah kita hari ini sebanyak pasir di pinggir pantai, hari ini kita yakin Allah memberikan taubat kepada kita. Yakin dan percayalah bahwa ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa yang kita perbuat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kalaulah hari ini Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan tahun ini, bisa jadi hari ini Allah melatih kita untuk menahan segala sesuatu yang, jangankan yang haram, yang halal saja pun kata Allah, tunggu dulu, ada masanya. Apa maknanya? Kadang-kadang banyak orang di luar sana, dia takut meneguk air seteguk, meminum air setetes air untuk supaya puasanya tidak batal. Tetapi banyak saudara-saudara kita di luar sana yang berpuasa, dia sanggup meminum, memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Inilah namanya yang disebut dengan ghibah. Maka hati-hati ketika kau ghibah. Kau takut di bulan puasa ini meminum seteguk air, tapi kau berani memakan bangkai daging saudaramu sendiri. Bung Haji Rhoma Irama juga mengatakan, mengapa kau suka membicarakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan. Ya itulah. Kalau nggak enak lagunya, itu berarti bukan suaranya yang nggak enak, berarti kuping kita yang rusak. Imam Al-Ghazali mengatakan, salamatul insan lihifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak kepada lisan. Kalaulah pedang lukai tubuh, ada obat harapan sembuh. Tapi kalau sudah lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Pesan kami di poin yang kedua ini, jangan berteman dengan tukang gosip. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada di sampingnya, kita pun akan digosipinnya. Poin yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Poin yang ketiga, hikmah Ramadan ini adalah yang bisa kami petik. Kalaulah di Ramadan ini kita mengharapkan puasa, dari puasa ini mengharapkan pahala dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka maaf, beribu kali maaf, kita adalah orang-orang yang tak layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Hari ini kita hanya lapar mulai dari imsak sampai terbenamnya matahari. Tetapi ketika kita lihat anak-anak Palestina sampai saat ini, jangankan mereka untuk berbuka puasa, makannya pun mereka tak ada. Maka jangan berharap kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara menahan lapar dan dahaga kita hari ini. Maka hari ini motivasi kepada kita semua yang hadir hari ini, insyaallah kita sama-sama di tanggal 7 Ramadan 1445 Hijriah, kita sama-sama satu tujuan, sudah terpampang antara surga dan neraka, semuanya terserah kepada kita. Itu kata Bung Haji Rhoma Irama. Ingat kata Bung Haji Rhoma Irama, kalau mau ke neraka itu mahal harganya, tapi kalau ke surga itu murah harganya. Semuanya pilihan kepada kita, surga dan neraka. Ada saat untuk dipilih, ada saat untuk memilih. Kita dipilih oleh Allah. Kita punya suku yang berbeda, kita punya warna kulit yang berbeda, kita punya peribahasa yang berbeda, kita punya suku dan bangsa yang berbeda, tapi kita berhak untuk memilih antara surga dengan neraka. Maka hak kita hari ini sama-sama kita, insyaallah kita semuanya dimasukkan ke dalam jannah. Amin ya rabbal
Ini saja yang kami sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah, Allah mempertemukan kita di dalam surga dengan amal ibadah yang kita punya. Maka inti daripada khutbah kita hari ini adalah, ayo mengambil satu hadis baginda Rasulullah, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kita adalah manusia, adalah orang yang panjang umurnya, tapi baik amal ibadahnya. Panjang umur bukan karena umur harus 100 tahun lebih, tetapi ketika kita sudah tidak ada, nama baik kita dikenang orang. Maka inilah yang dikatakan umur itu panjang. Wa hasuna amaluhu, dan berbaiklah kita melakukan kebaikan. Maka melakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ila liqa' ma salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.